Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, senantiasa bersemangat menjemput Lailatul Qadar insya Allah. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berterima kasih kepada beliau telah memberikan cahaya, telah memberikan contoh uswatun hasanah bagi kita semua. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kami juga ingin menyampaikan beberapa hal karena Yayasan Abdurrab selama ini telah memberikan kontribusi yang banyak kepada pendidikan di Indonesia dan di Riau khususnya lebih 25 tahun. Yayasan Abdurrab telah meletakkan fondasi kuat dalam menanamkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Riau untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan. Selamatkan Riau melalui pendidikan telah ditekankan oleh Profesor Tabrani Rab sebagai pendiri yayasan ini, yang kemudian kami tukar menjadi selamatkan generasi melalui pendidikan. Bapak Ibu sekalian, seluruh guru, seluruh pengelola pendidikan yang berada di Indonesia saat ini, kami atas nama dosen guru di Yayasan Abdurrab, di Universitas Abdurrab, benar-benar ingin sekali Indonesia menjadi lebih baik. Angka kemiskinan di Riau betul-betul turun dan SDM Riau semakin baik. Tahun 2015 menjadi satu titik perenungan mendalam. Kami menetapkan cita-cita dalam mendidik. Visi Yayasan Abdurrab diperbaharui menjadi mengembangkan pendidikan dengan budaya ilmu berbasis iman, adab, manfaat dengan mengambil inspirasi dari warisan nilai-nilai luhur Melayu Islam. Dari konsep berpikir bahwa orang beradab adalah yang dapat memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditariklah core values Yayasan Abdurrab untuk memudahkan internalisasi dan implementasinya dalam proses pendidikan insan Abdurrab ke dalam 3 kata: Robbani, amanah, dan beradab. 3 kata yang menjadi jiwa dan ruh bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang Allah maksudkan dengan panduan Al-Quran dan hadis. Kita ingin memaknai kata Robbani. Dari Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, beliau menafsirkan bahwa generasi yang berkarakter Robbani itu memiliki 5 karakter yang sangat khas. Kelima karakter itu terhimpun dalam satu tubuh. Mereka saling mendukung satu sama lain. Karakter apa sajakah itu? Pertama adalah berilmu dan cerdas, berwawasan. Mereka mempunyai motivasi belajar yang membara, becoming intentional learner, belajar atas inisiatif dan inner motivation, keinginan dirinya sendiri, sehingga mereka mampu menguasai ilmu-ilmu tertentu. Ilmu yang maksudkan di sini tentu adalah ilmu Allah dalam konteks luas dan bermacam-macam. Ada juga ilmu yang khusus dan ilmu yang umum. Ilmu yang khusus tentunya diturunkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang umum adalah ilmu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ilmu keahlian dalam bidang tertentu seperti ilmu kedokteran, teknik, bahasa, sastra, pertanian, dan sebagainya. Kemudian manusia yang robbani itu adalah memahami Islam dengan baik. Mereka adalah generasi yang faqih. Adapun yang harus difahami adalah berbagai prinsip dasar dalam Islam. Setidaknya mereka memahami akidah, fikih, ibadah, akhlak, muamalah, halal dan haram, serta hal-hal yang wajib dikuasai. Sehingga mereka mampu menjadi seorang yang faqih sya'bi, yaitu faqih di tengah-tengah masyarakatnya. Pemahaman atau pengenalan melalui ilmu ini diikuti dengan amal konkret dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, ciri ketiga dari manusia robbani adalah berpikir strategis dan paham tentang politik. Mereka tidaklah cukup hanya berbekal dengan kafa'ah syar'i dan ilmiahnya saja. Mereka harus paham akan politik. Politik dalam arti luas,
yaitu segala sesuatu yang berurusan dengan rakyat dan negara. Mereka adalah generasi yang peka terhadap kondisi masyarakat dan negaranya, sehingga mereka peka terhadap mampu berkontribusi dengan maksimal untuk bangsa dan umat ini. Berkomitmen melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan apa pula ciri yang keempat dari manusia robani ini? Dia yaitu memahami aspek manajemen dengan baik, well organized, teratur. Generasi robani itu memiliki tabiat teratur dalam semua urusannya. Ilmu manajemen mutlak harus dikuasai oleh generasi ini. Dia selalu terencana, terorganisir, kemudian dia mampu melaksanakan rencananya dengan menjadi pemimpin yang baik dan selalu mengevaluasi apakah rencananya benar-benar sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan, dan tentu berusaha untuk efektif dan efisien. Dan keteraturan inilah yang insya Allah salah satu pembawa kesuksesan dari generasi kita. Keteraturan yang dipandu oleh skala prioritas, senantiasa melakukan evaluasi dan analisis, mempunyai rencana strategis dan rencana operasional yang terukur. Kita mengharapkan generasi kita mampu menjalankan semua urusan-urusan umat dengan baik, dengan teratur, sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal, baik urusan dunia atau akhirat. Kepedulian yang besar terhadap kepentingan masyarakat umum, menyadari sepenuhnya khairunas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sedangkan amanah pula, yaitu dia betul-betul menunaikan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga apa yang diatur oleh lingkungan. Mereka benar-benar bertaatinya, benar-benar bertanggung jawab melaksanakannya. Karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak insya Allah di yaumil akhir. Dan kemudian apa pula makna dari beradab? Beradab berarti kita betul-betul menjadi kata kunci dalam proses mendidik. Adab di sini bukan etika saja. Adab di sini dimaknai dengan pengenalan serta pengakuan. Pengenalan yang maksudkan adalah dengan ilmu. Kita mesti berilmu dulu. Dan kita mengakui ilmu tadi dengan melaksanakannya, dengan mengamalkannya. Maka pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal. Dan pengakuan tanpa pengenalan seperti amal tanpa ilmu. Ketika kedua hal tersebut telah terlaksana, maka terjadilah suatu kondisi keadilan. Kenapa? Karena segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang yang beradab itu akan selalu tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahami bahwa tujuan pendidikan nasional kita juga adalah membentuk manusia yang bertakwa. Dengan konsep adab ini, kita ingin apa sebetulnya yang kita inginkan mendidik manusia itu. Kita ingin mendidik manusia menjadi orang baik. Kita tidak rumit-rumit, kita mendidik manusia dari mulai TK sampai universitas, sampai S3. Dengan belajar terus-menerus, kita inginkan mereka menjadi orang baik. Yayasan Abdurrab juga tidak rumit, kita ingin mendidik orang menjadi orang baik. Konsep adab inilah kita kedepankan dan kita maknai bahwa apa sih itu orang baik? Orang baik bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki nilai keutamaan dalam dirinya, berpijak kepada konsep adab dalam Islam. Manusia yang baik, kalau dalam Islam didefinisikan, yaitu manusia yang mengenal Tuhannya, mengenal dan mencintai nabinya, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, dan mempunyai hormat pada para gurunya, kepada pewaris Nabi, kepada para ulama, kemudian memahami dan meletakkan ilmu pada tempat yang terhormat. Paham dia mana ilmu yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Juga mana ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merusak. Dan memahami serta mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah fil ard yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita ingin anak-anak kita ini memang nanti akan diwisuda, apakah S1, S2 atau S3,
Tetapi jika dia tidak bermanfaat ilmunya, maka kita juga telah gagal mendidiknya. Jika dia hanyalah menjadi pencurang-pencurang saja, gagal kita. Kita ingin ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang masuk dan menetap ke dalam relung hati manusia, yang kemudian melahirkan rasa tenang, takut, tunduk, merendahkan dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Ta'ala. Jika kita hanya mewisuda orang-orang sombong, orang-orang yang hanya merasa dirinya telah membayar SPP, membayar uang pembangunan, baru dialah yang memberi makan gurunya, sehingga dia berhak untuk berlaku sewenang-wenang, maka kita sedang meluluskan manusia apa? Manusia-manusia durjana, bukan manusia beradab, manusia-manusia biadab. Dan itu tidak kita inginkan. Kita tidak juga inginkan melahirkan anak-anak dari rahim kita, anak-anak yang biadab dan kurang ajar. Maka didiklah anak kita bagaimana mengenal Tuhannya, mengenal Rasulullah, bagaimana mendudukkan gurunya, bagaimana menghormati ulama, sehingga dia paham benar tujuan dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi khalifah fil ard, untuk menjadi manusia yang bertakwa, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari pendidikan ini mengingatkan kita semua, baik sebagai orang tua, guru, dosen, dan apapun namanya, semua orang adalah pendidik. Semua orang memberikan pengaruh, apakah kita good influencer atau bad influencer. Apakah setiap hari yang kita update di status medsos kita memberikan pengaruh buruk atau baik, itu terpulanglah kepada pemikiran kita semua. Semoga Allah beridhoi kita dalam bulan yang mulia ini, menerima semua amal ibadah kita, dan kita mampu menjadikan dengan izin Allah generasi-generasi yang menyelamatkan Riau dan Indonesia melalui pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.